Ketua DPRD Kota Tual, kita tahu bahwa kemarin terjadi insiden di DPRD Kota Tual terkait dengan ketidakpuasan daripada fraksi Indonesia Maju tentang AKD, dan mereka juga telah secara resmi menyurati Gubernur Maluku, Bapak Wali Kota Tual, dan pimpinan DPRD Kota Tual terkait hal ini. Mungkin tanggapan dari Pak Ketua DPRD Kota Tual seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa dinamika yang terjadi kemarin di DPRD Kota Tual itu berawal dari pembahasan rolling AKD tingkat DPRD Kota Tual. Ya. Jadi sebagaimana diatur di dalam tata tertib DPRD Kota Tual pasal tentang fraksi itu tentang AKD, pasal 47 tentang AKD, itu di sana disebutkan bahwa alat kelengkapan dewan itu bisa dilakukan rolling atau perubahan alat kelengkapan dewan itu selama 2 tahun 6 bulan, dan mekanisme itu telah kita tempuh. Saya selaku Ketua DPRD mengundang pimpinan anggota DPRD untuk kita ada dalam pembahasan pergeseran atau perombakan AKD tersebut. Oke, mungkin ketidakpuasan daripada fraksi Indonesia Maju ini terkait dengan tata tertib, mungkin dijelaskan. Iya. Baik, jadi saya kira semua tahapan yang telah kita laksanakan di DPRD itu sesuai dengan tata tertib yang diatur di dalam tata tertib nomor 1 tahun 2020, yakni tata tertib DPRD Kota Tual. Nah, seluruh mekanisme yang telah kita laksanakan itu sesuai dengan tata tertib yang ada. Nah, kita melakukan beberapa kali pertemuan. Pertama itu kita undang pada tanggal 23, kemudian tanggal 24 dan tanggal 28. Itu kita paripurnakan dalam setiap tahapan tersebut. Ada keputusan-keputusan yang diambil. Misalnya saja pada saat pertama pertemuan tanggal 23. Pada saat pertemuan tersebut ada sejumlah rekan-rekan di anggota DPRD di fraksi, saya sebut saja fraksi Tual Bangkit. Itu ada 2 teman-teman anggota DPRD sana yang menyatakan sikap mereka ke fraksi Indonesia Maju, yakni dari Partai Gerindra Pak Yaakob Silobun dan dari Partai PAN Pak Ishak Mohyanan. Kemudian dari fraksi PKS Partai Nasdem yang kemudian juga berpindah ke Indonesia Maju. Selanjutnya terakhir itu Partai Berkarya yang kemudian masuk ke fraksi PKS. Dan mekanisme itu ada, dan setiap tahapan itu disetujui oleh seluruh pimpinan anggota DPRD Kota Tual. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman tidak merasa puas, saya kira di dalam undangan ada, di dalam daftar hadir juga lengkap kok. Kehadiran pimpinan anggota DPRD Kota Tual dalam setiap tahapan dan keputusan-keputusan tersebut. Begitu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa ada surat yang diserahkan gubernur. Betul, surat itu diserahkan gubernur. Namun perlu saya ingatkan, di dalam surat tersebut disentil tentang AKD pada pasal 41. Pasal 41 bicara tentang apa? Bukan bicara tentang AKD. AKD adanya pasal 47. Yang dibicarakan di pasal 41 itu bicara tentang pasal 41 ayat 1 itu pemberian persetujuan terhadap rancangan kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf G ditetapkan dalam rapat paripurna. Kita bicara apa tentang hubungan internasional? Kalau kita bicara AKD, maka itu adanya di pasal 47. Saya kira rekan-rekan ini sudah salah alamat. Akumulasi daripada itu kemudian sampai dengan terjadi kemarin pada satu pembahasan LPJ. Rekan-rekan datang lalu menunjukkan sikap-sikap arogansi. Mau dia alamatkan kemana? Dasar argumentasinya saja saya kira sudah keliru. Dan yang paling penting harus diingat bahwa mekanisme pemilihan alat paripurna pemilihan alat dan pengumuman kelengkapan DPRD itu dihadiri oleh 50+1. 2 fraksi yakni PKS dengan Tual Bangkit itu 50% ditambah dengan 1 dari unsur fraksi Indonesia Maju yakni Pak Yaakob Karmomianan dari Partai PKB. Apalagi yang mau dipersoalkan? Beliau hadir ya? Beliau hadir, dan itu ternotulensi, daftar hadirnya juga ada. Lalu kita menabrak mekanisme yang mana? Semua sudah selesai. Paripurna pemilihan itu sudah dilaksanakan dan kemudian ditetapkan dalam paripurna itu. Jadi AKD di Kota Tual, DPRD Kota Tual sudah selesai. Kita sekarang ada pada tahap pembahasan LPJ Wali Kota Tual tahun 2021. Rancangan peraturan daerah LPJ Wali Kota Tual itu berkaitan dengan seluruh program kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tual tahun 2021. Sekarang kita dalam pembahasan selaku pimpinan dan anggota DPRD, lebih khusus Banggar, kami punya kewajiban untuk melakukan pembahasan terhadap LPJ tersebut dalam rangka melakukan fungsi kami melakukan pengawasan terhadap jalannya APBD di tahun 2021. Begitu yang bisa saya jelaskan.
Oke, mungkin terkait dengan surat yang dilayangkan fraksi Indonesia Maju ke Bapak Gubernur Maluku dan Wali Kota Tual termasuk pimpinan DPRD Kota Tual, di situ ditandatangani oleh semua unsur fraksi Indonesia Maju termasuk 2 pimpinan DPRD Kota Tual saat ini, Pak. Iya, betul. Jadi surat yang ditujukan kepada Pak Gubernur itu ditandatangani oleh ketua fraksi bersama seluruh anggota fraksi dan juga 2 pimpinan DPRD bertanda tangan di situ. Siapa-siapa itu, Pak? Ya, saya sebut Wakil Ketua DPRD Kota Tual Pali Mardana dan juga Ibu Fitri Rahminota Nubun. Ya. Beliau juga menandatangani surat tersebut. Pertanyaannya ketika surat tersebut tantangan dibaca atau tidak. Pasal yang disangkakan itu, maksudnya pasal yang diperdebatkan itu pasal apa? Kalau pasal bicara tentang AKD adanya di pasal 47. Tapi di dalam surat tersebut di pendahuluan itu ditetapkan adalah pasal 41. Pasal 41 bicara tentang kerjasama internasional. Kapan DPRD Kota Tual punya agen untuk membahas kerjasama internasional? Ini kan salah alamat. Begitu. Mungkin fraksi salah menulis. Oh, saya kurang tahu, tapi itu surat resmi ditangani oleh semua, lengkap. Kenapa bisa, pertanyaannya kenapa bisa ditandatangani? Surat itu dibikin siapa? Ya mereka juga, karena mereka semua bertandatangani surat tersebut. Oke, mungkin terkait hubungannya dengan surat ini, Pak. Kemarin juga mereka termasuk mengecam Pak Ketua DPRD Kota Tual ibarat menjabat sebagai seorang kepala sekolah atau kepala kantor, bukan sebagai seorang ketua DPRD Kota Tual yang mengayomi semua kepentingan yang ada di lembaga ini. Saya kira itu pendapat, saya hormati. Ya, namanya juga dinamika di lembaga politik, saya menghormati itu. Tapi saya ingin mengatakan satu hal, bahwa seluruh tahapan yang kita lakukan selaku ketua DPRD, saya memimpin sidang, saya tahu semua sesuai dengan mekanisme dan berkesesuaian dengan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020. Jika ada yang menganggap saya ini selalu kepala sekolah, saya pikir biasa-biasa saja, itu tidak apa-apa. Yang penting saya tetap berada dalam konstitusi DPRD Kota Tual, yakni tata tertib nomor 1 tahun 2022. Sekali lagi saya tekankan, mekanisme pemilihan AKD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, di mana pemilihan itu dilakukan kehadiran telah memenuhi quorum, yakni 50+1. 10 orang anggota DPRD dari 2 fraksi PKS dan Tual Bangkit dan 1 dari fraksi Indonesia Maju, yakni Bapak Yakobus Kanomian dari partai PKB. Jadi saya kira clear, tidak ada lagi diperdebatkan masalah ini. Keputusan telah kita ambil. Mekanisme selesai. Mekanisme selesai. Mungkin bisa sampaikan ke komisi-komisi yang terpilih ketua. Iya, kepada seluruh pimpinan komisi, kita saat ini sedang bersatu, kita sedang bersama-sama lagi membahas LPJ Wali Kota Tual tahun 2021. Karena ketika AKD itu terbentuk, maka tugas pertama yang dilaksanakan oleh teman-teman AKD yang baru terbentuk ini, agenda pertama lakukan adalah melakukan pembahasan LPJ tahun 2021 tentang pertanggungjawaban rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban Wali Kota Tual APBD tentang APBD 2021. Jadi hari ini juga ada pembahasan juga? Hari ini juga kami melakukan pembahasan dan masih kami skor. Berarti tanpa fraksi Indonesia Maju ya? Laksanakan pembahasan tadi? Ini Banggar, Pak. Oh, Banggar. Jadi bukan fraksi. Ini bukan fraksi. Ini Banggar. Ya. Jadi kita lakukan Banggar, kita sudah membahasnya tadi sejak 2 hari, sudah selama 2 hari ini. Jadi dalam Banggar itu keterwakilan juga dari fraksi Indonesia Maju. Yang pasti undangan telah kami keluarkan pada saat pembahasan awal, itu tidak kita undang kepada seluruh anggota Banggar. Anggota Banggar itu terdiri dari 3 orang pimpinan, 3 ketua fraksi, dan 3 komisi ditambah 1 Banggar Plus. Dan itu sudah kami surati semua. Perkara yang mau hadir ya silakan, yang tidak itu menjadi hak masing-masing. Tapi selaku ketua Banggar DPRD Kota Tual, saya selaku ketua Banggar, saya telah menyurati itu. Dan sudah telah kita lakukan kepada seluruh anggota Banggar yang ada. Pimpinan anggota Banggar yang mungkin ada. Terkait ketidakpuasan fraksi Indonesia Maju ini, mereka menghendaki untuk terkait dengan tata tertib ini. Ini mau dikonsultasikan ke Biro Hukum di pemerintah Provinsi Maluku, Pak? Saya kira seluruh mekanisme itu diatur dalam tata peraturan perundangan, terutama di tatip DPRD nomor 1 tahun 2020. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa seluruh mekanisme ini telah kita laksanakan sesuai dengan tata tertib yang ada. Berarti tidak perlu konsultasi lagi? Ya, saya kira tidak perlu lah. Bahwa itu diatur di dalam tata tertib ada. Ya. Tapi kebutuhannya ada atau tidak, ya kita tidak menabrak peraturan. Seluruh tahapan dan mekanisme setelah kita lampaui sesuai dengan tata tertib yang ada, apalagi yang mau kita konsultasikan. Ya. Terbukti dari surat yang mereka keluarkan, nomor surat yang mereka sampaikan kepada Gubernur Maluku, juga kepada Wali Kota Tual dan pimpinan DPRD, surat nomor 01-FIM-06-2022 tanggal 30 Juni 2022. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Pada poin utama itu mempersoalkan masalah AKD.
AKD adanya di pasal 47, bukan di pasal 41. Seperti yang tertera dalam surat ya? Yang tertera dalam surat. Ya. Surat itu disampaikan, mohon maaf sekali saya mau ulangi, ditangani oleh seluruh anggota yang ada dalam fraksi Indonesia Maju, termasuk 2 pimpinan DPRD di sana. Berarti jumlahnya 10 Pak ya? Jumlahnya 10, tapi saya lihat di dalam surat tersebut, satu yang tidak tanda tangan yakni Pak Saudara Yakobus Karmumianan. Yang tidak ikut terlibat dalam tanda tangan surat tersebut. Ya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Artinya biar publik juga tahu. Ya. DPRD Kota Tual saat ini dalam hal ini Banggar DPRD Kota Tual telah melakukan pembahasan LPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai wakil rakyat kepada rakyat yang ada di Kota Tual. Pemerintah daerah dalam eksekutif telah melaksanakan tugasnya mengeksekusi program kegiatan di tahun 2021 dan DPRD Kota Tual dalam hal ini fungsi anggaran Banggar telah melakukan pembahasan bersama TAPD untuk kemudian membahas hal-hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Tual. Apalagi di tahun 2021 pemerintah daerah Kota Tual juga mendapat WTP wajar tanpa pengecualian. Ini patut kita beri apresiasi. Makanya kita harus percepat agar ini segera ditetapkan menjadi perda. Ya, Pak Ketua, misalnya dengan kelalaian surat tadi, pasal yang salah sasaran tadi, nah ada pihak dari fraksi yang Maju melakukan permohonan maaf atau silaturahmi seperti apa sih Pak Ketua? Saya kira dinamika di DPRD itu biasa. Yang pasti ada kejadian di tengah persidangan kemarin yaitu mencederai perasaan publik. Ya saya kira tinggal masyarakat menilainya. Yang pasti atas ketidakpuasan itu kan atas pembentukan oleh kelengkapan DPRD. Ya sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, seluruh tahapannya telah kita laksanakan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Yakni tata tertib nomor 1 tahun DPRD Kota Tual nomor 1 tahun 2020. Berarti minimal fraksi Indonesia Maju harus minta maaf kepada masyarakat Kota Tual Pak ya? Saya kira publik tahulah kira-kira seperti apa. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Kalau misalnya ada yang merasa melakukan itu dan publik kemudian menuntut itu, ya kembali kepada masing-masing mereka. Iya kan? Saya selaku pimpinan Banggar telah menyurati secara baik-baik untuk kita melakukan pembahasan. Adapun perbedaan pendapat itu kita tetap bawa dalam ruang-ruang diskusi kita di saat sidang. Seperti itu, dan mekanisme ini sudah kita tempuh sejak awal. Ya, kira-kira untuk yang saat melakukan penyerangan pada saat itu kira-kira berapa fraksi yang melakukan? Saya tidak melihat itu fraksi, tapi saya lihat itu menjadi person. Dan personnya saya kira bapak-bapak publik tahulah siapa yang melakukan aksi tersebut. Ya, kita diam aja karena kita dalam pembahasan. Bagi kita seluruh tahapan dan mekanisme KD telah selesai. Itu bagi Pak fraksi Tual Bangkit dan PKS, tapi bagi fraksi Indonesia Maju saya belum. kira secara kelembagaan sudah selesai. Jika ada yang tidak merasa puas, ya kita buktikan. Kita punya dokumen-dokumen pendukung. Ya. Makanya tadi saya sampaikan, pada saat proses awal undangan diberikan, ditandatangani, resume pertemuan itu tercatat dalam notulensi. Di hari kedua juga demikian. Kita tetap ada dalam perdebatan di dalam diskusi kita pada saat rapat. Lalu apanya yang dipersoalkan? Tuh ada pernyataan bahwa all-out itu setelah sidang ditutup. Tercatat di dalam notulensi kok. Nah, apa yang lebih kita perdebatkan? Kita punya banyak cukup agenda untuk kepentingan masyarakat kita. Masa kita harus berkutat terus dengan sesuatu yang sudah jelas-jelas sesuai dengan mekanisme? Kita masih punya tahapan setelah LPJ, kita juga akan bicara tentang perubahan APBD. Apalagi kita dihadapkan lagi dengan momentum-momentum penting yang akan kita laksanakan dalam beberapa bulan ke depan. Pesparani, ada juga sana tahapan pemilu juga sudah berjalan. Kan banyak hal yang mesti kita lakukan. Belum lagi kita bicara APBD induk di tahun 2023 nanti. Nah karena itu DPRD Kota Tual sesuai mekanisme seluruh agenda-agenda ini akan kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah tersedia atau itu disyaratkan dalam undang-undang. Berarti sampai sekarang belum ada solusi atau belum ada pihak-pihak yang memediasi hari ini Pak? Sekali lagi saya katakan bahwa mekanisme jalankan DPRD Kota Tual saya kira sudah sesuai dengan tahapan. Bagi kami tidak ada masalah. Jika ada yang tidak merasa puas, ya saya silakan saja. Ini kan hak politik tiap orang. Tapi mereka tidak hadir dalam sidang-sidang maupun rapat-rapat. Ya mungkin ditanyakan kepada mereka. Kenapa mereka tidak hadir? Kalau alasannya tentang AKD jelas, tadi sudah saya jelaskan. Ya. Itu kembali ke mereka. Ya. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Biar publik juga tahu ya, tentang ucapan yang ada di dalam. Oke, baik.